Kasus penularan COVID-19 di Indonesia terus alami penurunan. Namun masyarakat tetap diimbau untuk waspada karena bisa melonjak kapan saja. Sejumlah ahli memprediksi bahwa ancaman gelombang ketiga akan terjadi akhir tahun 2021 seiring dengan potensi tinggi mobilitas dan aktivitas warga di luar ruangan, terutama saat momen Natal dan Tahun Baru. Namun IDI menyebut gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia bisa saja sudah lewat. Untuk membahasnya saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi IDI, Dr. Mahesa Paranadipa Michael. Selamat malam Dr. Mahesa. Selamat malam Mas Iqbal. Dokter, ini melihat grafik penurunan penularan COVID-19 di Indonesia, apakah ini bisa diartikan bahwa Indonesia sudah aman? Apalagi ini menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, masyarakat sudah memiliki kekebalan antibodi, baik itu dari vaksin maupun alamiah. Ya, kalau melihat dari laporan Kementerian Kesehatan, ini bukan vaksin ya, Mas Iqbal. Bukan vaksin untuk vaksinasi suntikan pertama saja yang memang walaupun sudah melebihi 50%, tetapi untuk suntikan kedua belum mencapai 50%. Artinya target untuk imunitas komunal sebenarnya belum sesuai dengan target ya. Jadi kita tetap harus juga waspada, walaupun positivity rate nasional masih terus bertahan di bawah 5% sesuai dengan standar WHO, dan ini kita cukup tenang melihat angka ini, walaupun beberapa pakar ya, bukan IDI menyebutkan tapi pakar-pakar epidemiologi menyebutkan masih ada prediksi terkait dengan gelombang ketiga di akhir tahun. Tentunya hal ini kita harus prediksi, harus antisipasi karena IDI maupun juga kalangan kesehatan yang lain tidak mau kejadian gelombang kedua itu terjadi. Dan tentu saya yakin betul masyarakat juga tidak ingin mengalami sebagaimana gelombang kedua yang Tapi dok, bagaimana dengan varian baru kalau hanya mengandalkan antibodi yang ada pada kita sendiri yang saat ini memang sudah dikatakan oleh sejumlah pakar bahwa bahkan Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa kita sudah terjamin begitu bisa dalam tanda kutip terkait dengan apabila terjadinya gelombang ketiga nantinya. Ya, terjaminnya kan belum ada keputusan terkait dengan eradikasi ya. Kalau kita tahu terkait dengan program imunisasi, ada yang disebut dengan eradikasi, di mana jumlah kasus sudah sangat menurun, cakupan vaksinasi sudah di atas standar, dan situasi wabah atau status darurat wabah dan pandemi itu sudah dicabut. Artinya kita seperti kondisi sebelum pandemi, di mana program vaksinasi, pengobatan-pengobatan kasus-kasus yang sifatnya endemis itu seperti program penyakit-penyakit endemis yang lainnya. Tapi saat ini faktanya situasi darurat belum dicabut. Artinya kita tetap harus terus waspada, Mas Iqbal. Dengan kata-kata waspada ini, apakah jika terjadi ada gelombang selanjutnya, apakah ini bisa lebih parah, dok? Atau justru sebaliknya, mengingat kita tadi yang sudah dikatakan bahwa antibodi sudah ada, walaupun vaksinasi sendiri masih terus dilakukan? Ya, sekali lagi ya, kita harus ingatkan kepada masyarakat, Mas Iqbal, bahwa vaksinasi itu bukan mencegah kita untuk tertular ya. Vaksinasi itu mencegah kita untuk masuk dalam kondisi sakit yang lebih buruk ketika kita terinfeksi virus. Artinya proses penularan tetap harus dikendalikan melalui 3M ya, jaga jarak, menghindari kerumunan dan lain-lain. Kemudian vaksinasi, cakupan vaksinasi tetap harus diperluas. Dengan positive rate yang tentunya kita berharap harus juga seimbang dengan tracing dan testing ya, karena positive rate benar-benar angka yang harus jujur terkait dengan tracing dan testing, dan kalau memang ini angkanya relevan, valid, ya kita berharap angka ini terus seperti ini, dan selama status darurat dan pandemi belum dicabut, tetap kita harus waspada, Mas. Sekali lagi kami nggak mau kejadian gelombang kedua itu terulang, dan saya rasa semua pihak nggak mau itu terulang ya. Tapi kalau melihat dari negara tetangga seperti halnya Singapura, Malaysia yang saat ini juga sudah mengalami peningkatan lagi terkait dengan penularan COVID-19, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu semua, dokter? Ya, betul Mas Iqbal. Jadi walaupun secara nasional di Indonesia positive rate itu 25%, tapi kita melihat beberapa negara angkanya masih cukup tinggi, bahkan yang tadinya positif rate di bawah 5% tiba-tiba di atas 5%, negara-negara tetangga, ini harusnya menjadi warning bagi juga, terus mewaspadai, karena bicara tentang situasi wabah, itu bicara tentang mobilisasi orang yang membawa virus di pintu masuk.
Jadi kalau yang tadi disebutkan Mas Iqbal terkait dengan varian-varian virus yang baru, yang kita tidak tahu ya, apakah ada varian virus baru yang lainnya dengan gejala yang berbeda atau yang bisa mengancam imunitas yang sudah terbentuk, tentunya antisipasinya adalah di pintu masuk dan juga mobilitas masyarakat. Penting sebenarnya kalau kita membaca undang-undang kekarantinaan kesehatan tahun 2018, pengendalian itu adanya di pintu masuk. Jadi syukur-syukur kalau di Indonesia sudah bisa terkendali, maka yang harus kita antisipasi adalah pintu masuk orang dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Karena dianggap remeh ya, sekali lagi ya, karena pandemi belum dicabut nih. Ya. Nah ini menarik dokter, terkait dengan apalagi Bali ini saat ini sudah dibuka kembali untuk penerbangan internasionalnya, khususnya untuk yang datang dari luar negeri untuk datang ke Bali. Nah respon dari ID sendiri bagaimana ini? Apakah cukup setuju dengan adanya keputusan dari pemerintah ini, apalagi saat ini juga masa karantina sendiri sudah dikurangi dari 8 hari menjadi 5 hari. Ya tentu semua kebijakan sudah matang ya Mas Iqbal, tapi tentunya antisipasi harus tetap dilakukan. Mungkin pertimbangannya adalah mereka-mereka yang sudah divaksinasi lengkap luar negeri untuk datang ke Indonesia, dan mungkin bisa dipastikan antibodi sudah terbentuk, imunitas sudah terbentuk. Tapi sekali lagi, tolong pengawasan dan pemeriksaan itu harus benar-benar ketat di pintu masuk. Karena kita lihat beberapa kasus varian yang masuk ke Indonesia itu akibat masih lemahnya ya pengawasan di pintu masuk, pemeriksaan di pintu masuk. Jadi sekali lagi, silakan kami menyerahkan kebijakan ini kepada pemerintah, tapi sekali lagi semua kebijakan harus mempertimbangkan risikonya. Dan yang terpenting adalah pengawas di lapangan tentunya. Ya, kalau kita sudah membuka pintu bagi warga negara asing untuk datang ke Indonesia, ya kita harus punya aturan yang ketat terkait dengan warga negara asing yang datang ke Indonesia. Selama itu diawasi dengan ketat, ya kami sangat yakin kalian bisa dikendalikan. Tapi kalau itu tidak bisa dijamin, maka resiko bagi keselamatan warga negara Indonesia di Indonesia juga itu menjadi taruhan ya. Artinya pemerintah harus benar-benar firm betul, terutama terkait dengan pengawasan di lapangan. Nah, dokter, ini berbicara lagi soal kemungkinan adanya gelombang ketiga yang tentunya kita tidak mengharapkan hal itu. Tapi kalau dari ID sendiri, bagaimana dengan dokter ataupun tenaga kesehatan terkait dengan hal ini? Apakah sudah ada dilakukan antisipasi yang cukup penting ataupun sosialisasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun dokter agar tidak terjadinya adanya tenaga kesehatan ataupun dokter yang gugur lagi? Ya, tentunya langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia berdasarkan data-data ilmiah, pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Jadi pertimbangan para pakar yang menyebutkan ada potensi gelombang ketiga tentu harus diantisipasi. Kami dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan seluruh tim mitigasi di tingkat ID wilayah dan cabang di daerah untuk mempersiapkan hingga jika itu memang terjadi, tentunya kesiapan sarana prasarana dan SDM tiap daerah mengantisipasi tersebut. Dan kita tidak ingin kejadian sebagaimana di gelombang kedua kemarin, di mana tenaga kesehatan sangat kelelahan menerima lonjakan kasus besar, kemudian tidak disupport dengan sarana prasarana ada yang terutama adalah obat-obatan esensial dan sarana prasarana yang sangat vital seperti oksigen, kemudian obat-obatan pasien-pasien yang terkonfirmasi, kemudian juga pengawasan pasien-pasien yang isoman dan lain-lain. Tentu pelajaran di gelombang kedua kemarin ini menjadi catatan penting kita untuk mengantisipasi jika memang ada lonjakan kasus di gelombang kedua. Tetapi mudah-mudahan sebagaimana apa yang disampaikan oleh para pakar bahwa dengan cakupan vaksinasi yang terus ditingkatkan, sekalipun terjadi gelombang ketiga, kita berharap tidak sebanyak separah ada di gelombang kedua, dan kami sangat yakin bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah berkoordinasi dengan setempat, satgas, organisasi profesi, fasilitas kesehatan untuk benar-benar bisa mempersiapkan, mengantisipasi jangan sampai peningkatan kasus itu terjadi. Kalaupun ada peningkatan kasus, maka penanganannya bisa lebih cepat dan efektif dan efisien.
Itu yang kami sebenarnya harap, Mas Iqbal. Baik, Dokter Mahesa, tentunya kita sama-sama berharap walaupun pelandaian sudah terjadi atau penurunan kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan di Indonesia, walaupun begitu tetap waspada akan terjadinya gelombang ketiga, walaupun kita juga tidak mengharapkan akan hal itu. Dan lagi-lagi protokol kesehatan itu sangat penting ya dokter ya? Ya, betul. Protokol kesehatan penting. Sekali lagi, kita dari awal tahun selalu mengatakan protokol itu kesehatan penting karena itulah langkah kita untuk mencegah penularan virus. Kemudian yang terpenting adalah vaksinasi karena imunitas komunitas terbentuk, protokol tetap dijaga. Saya sangat yakin Indonesia akan cepat keluar dari pandemi jika kita sama-sama bekerja sama-sama bergandengan tangan untuk melewati situasi ini. Baik dokter, terima kasih Dokter Mahesa sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Lawan COVID. Semoga kita semua selalu sehat.